Market analisis 14 November 2022, kita akan lihat sejenak apa yang menjadi faktor penggerak market. Ada proyeksi Morgan Stanley terkait dengan resesi di tahun 2023. Mereka mengatakan bahwa Amerika kemungkinan bisa saja lolos dari resesi tahun 2023. Tapi pengecualian untuk Inggris dan Eropa yang dikatakan sulit untuk lolos dari lubang resesi. Hal ini dikaitkan dengan inflasi Amerika yang diperkirakan akan turun menjadi 2,9% di akhir tahun depan, sementara inflasi utama diperkirakan turun menjadi 1,9%. Proyeksi ekonomi global diperkirakan juga akan tumbuh sebesar 2,2% tahun depan. Dan data ini justru lebih rendah dari estimasi terbaru IMF yang mencatatkan di 2,7%. Dengan catatan, Morgan Stanley mengatakan bahwa Amerika bisa lolos resesi, tapi pendaratannya kemungkinan tidak begitu mulus. Lalu kemudian proyeksi berikutnya adalah terkait dengan US dollar yang diperkirakan akan mengalami penurunan di tahun 2023. Dolar diperkirakan akan mencapai puncaknya karena ketidakpastian seputar pengetatan suku bunga dari Fed akan meredah. Fed bahkan diperkirakan akan menaikkan suku bunga terakhirnya di Januari 2023, lalu kemudian diikuti dengan penurunan suku bunga di kuartal keempat tahun 2023. Sementara euro diproyeksikan unggul dari US dollar dikarenakan ECB diperkirakan baru akan mengakhiri siklus suku bunganya di bulan Maret 2023. Morgan Stanley juga memperkirakan siklus suku bunga BOE akan berhenti di bulan Maret 2023. Bahkan hal ini akan dilanjutkan dengan pemangkasan di tahun 2024 dan diperkirakan BOE bisa saja menurunkan atau memangkas suku bunganya sampai 150 basis poin di tahun tersebut. Morgan Stanley mengatakan BOE berhenti menaikkan suku bunga dan suku bunga tersebut diperkirakan mencapai 4% di tahun 2023. Hal ini berarti tinggal 1% lagi atau kurang lebih 100 basis poin lagi untuk mencapai 4% di tahun 2023. Karena sampai saat ini terminal rate untuk BOE sendiri sudah mencapai 3% dengan kenaikan 75 basis poin di pertemuan terakhir November. Di sisi lain, ada pernyataan dari Wakil Ketua Fed yaitu Lael Brainard yang mengatakan inilah waktu yang tepat untuk segera beralih ke laju yang lebih lambat. Hal inilah yang mengakibatkan kenapa emas kembali rebound hingga menciptakan area high 1774. Menurut Brainard, CPI terbaru yang menunjukkan pelemahan, maka kemungkinan PCE inti pun kemungkinan bisa saja menunjukkan penurunan. Layanan inti dan perumahan tetap kuat, tapi akan memakan waktu hingga tahun depan untuk menjadi headline. Dari sisi lain, Fed juga telah melakukan banyak hal, tapi lebih banyak hal yang harus dilakukan. Dengan bergerak di kecepatan yang lebih sesuai, maka Fed bisa menilai lebih banyak data dan bahkan menyesuaikan jalur suku bunga dengan lebih baik. Hal ini memperkuat poros Fed sudah mulai muncul dan bisa saja di pertemuan bulan Desember terjadi penurunan laju kecepatan kenaikan suku bunga dari 75 basis poin menjadi hanya 50 basis poin. Kabar terbaru dari Inggris, The Times mengabarkan bahwa Perdana Menteri Sunak dan juga Kanselir Hunt akan menerima rekomendasi resmi untuk menaikkan upah yang layak dari 9,5 pound per jam menjadi sekitar 10,4 pound per jam. Dan diperkirakan kenaikan ini mencapai hampir 10% untuk 2,5 juta orang. 8 juta rumah tangga lainnya akan mendapat pembayaran biaya hidup senilai hingga 1.100 pound sterling. Untuk ekonomi kalender, siang ini akan dirilis dengan data unemployment rate dari Inggris yang diperkirakan akan stay di 3,5%. Tentunya skenario-nya adalah jika aktual lebih besar dari ekspektasi, maka pound sterling diperkirakan akan mengalami penurunan atau pelemahan. Sementara jika aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka pound sterling diperkirakan akan naik atau menguat. Di malam hari kita akan melihat rilis data dari Amerika, PPI dan juga Empire State Manufacturing Index. PPI diperkirakan akan tetap di 0,4%. Dan dengan demikian, jika aktual lebih besar dari ekspektasi, maka US dollar akan kembali menguat dan mengakibatkan penurunan di sisi indeks saham, gold, dan juga other currency. Sementara jika aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan dan itu adalah sinyal positif untuk indeks saham, gold, dan juga other currency. Sementara Empire State Manufacturing Index diperkirakan menguat di minus 5 dari sebelumnya minus 9,1. Jika aktual lebih besar dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penguatan dan berdampak negatif untuk indeks saham, gold, ataupun other currency. Sementara jika aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan ataupun pelemahan dan itulah sinyal positif yang berlanjut untuk indeks saham, kemudian gold, dan juga other currency.
Di sisi lain, kunci utama seperti yang sempat diulas di live streaming kemarin, bahwasanya untuk mendapatkan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih longgar, maka diperlukan adalah bad news, di mana bad news is good news. Dikarenakan data ekonomi Amerika yang melemah, maka diharapkan data lemah tersebut berarti ekonomi melambat, sehingga menciptakan kekhawatiran resesi, dan hal tersebut bisa mendorong ekspektasi Fed untuk melonggarkan pengetatan moneternya. Dalam hal ini berarti kenaikan suku bunga bukan lagi 75 basis poin, melainkan lebih rendah di 50 basis poin. Dan inilah yang sempat diberikan sinyal oleh Fed di pertemuan November dan juga termasuk pernyataan dari Wakil Ketua Fed, Lael Brainard tadi malam. Hal ini tentunya akan menciptakan sentimen positif untuk indeks saham dan juga komoditi emas, dikarenakan keduanya adalah yang paling sensitif terhadap kenaikan suku bunga yang terlampau tinggi. Dan beralih kepada outlook dari US dollar atau DXY Index, di mana kita melihat potensi penurunan kembali dihadang oleh rebound yang cukup kecil dan tapi juga menantang, teman-teman. Kalau Anda perhatikan di sini, candlestick ditutup dengan bullish candle dan sayangnya ditutup dengan level yang berada sedikit lebih rendah daripada 50% real body long black. Kondisi bearish yang cukup panjang, kemudian ditemani dengan small candle seperti ini, harusnya menciptakan reversal ataupun rebound. Tapi dengan catatan, karena kemarin ditutupnya hanya berada di bawah 50% real body, maka kemungkinan ini akan relatif lebih lemah. Artinya, penurunan di sisi US dollar masih bisa terjadi untuk malam ini. Oke, kalau saya perkecil grafiknya seperti demikian, maka yang kita lihat masih tetap dalam jalur penurunan dan diperkirakan kita bisa saja kembali melihat penurunan tersebut menjangkau areal support berikutnya yang ada di 104.73. Tapi ya juga hati-hati karena kemungkinan kenaikan pun masih tetap terbuka, terutama jika data nanti malam kecenderungannya lebih positif atau lebih kuat daripada ekspektasi, dan juga pernyataan dari Fed speaker yang cenderung hawkish. Sementara di sisi grafik H4-nya, yang kita lihat adalah potensi sideways, lalu kemudian turun lebih dalam. Oleh karenanya, kemungkinan ini adalah pantulan yang sangat wajar, dan diharapkan justru pantulan tersebut tidak menciptakan reversal yang terlampau bullish. Jadi, retest area resisten, kemudian diperkirakan akan terjadi rejection turun. Ini berarti sangat normal mengingat tekanan bertubi-tubi yang sudah sempat terjadi di dalam 1 minggu terakhir. Jadi kalau misalkan diperhatikan, ini menciptakan areal yang kecenderungannya adalah lower high. Kemudian kalau kita lihat dari sisi US Treasury Yield yang juga sama di grafik keempatnya terjadi rebound, tapi Anda perhatikan sendiri di sini reboundnya kecenderungannya juga relatif terbatas. Oke, jadi kalau misalkan kita perhatikan ada kemungkinan potensi kenaikan di sesi Asia ataupun sesi Eropa masih bisa berlanjut dengan catatan dia tidak melebihi areal tengah atau 50% real body long back ini. Kami perkirakan mungkin saja areal resisten yang dimaksud adalah menjangkau areal 4%, tapi kemudian diharapkan terjadi rejection yang cukup kuat sehingga dia akan kembali dalam sisi pelemahan ataupun penurunan. Dan hal ini juga dikaitkan dengan pola penurunan yang sudah terjadi di 1 minggu terakhir. Sehingga sangat wajar secara teknisnya dia akan terjadi rebound secara teknikal yang berarti akan menguji area resisten, kemudian diharapkan terjadi penurunan. Dan so far dia sudah tembus dari areal neckline. Dan sekarang neckline tersebut menjadi areal resisten. Sehingga kemungkinan potensinya selama areal ini tidak kembali ditembus, maka kita harapkan potensi yang sangat mungkin terjadi adalah rejection turun. Sehingga kemungkinan pola candle yang untuk hari ini akan ditutup dengan bearish candle kembali.